Go. Audio Jungle. Salam jumpa dan salam sehat peserta PPG dalam jabatan tahun 2021. Inilah sekilas info PPG dalam jabatan bersama saya Alexander Chandra dari SMK Negeri 1 Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Go. Kita sampaikan adalah tahapan ketiga dari PPG dalam jabatan, yaitu ujian komprehensif, di mana ujian komprehensif memuat materi tentang materi esensial. Kemudian yang kedua, advance material. Yang ketiga, pedagogi. Yang keempat, hoax. Dan yang kelima, TPAC. Ujian komprehensif akan diuji oleh dua dosen penguji yang masing-masing dosen akan memberikan penilaian atas pertanyaan dari jawaban mahasiswa. Mari kita simak video ujian komprehensif berikut ini. Pembelajaran saya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pengolahan data menggunakan rumus finansial, di mana kompetensi dasar yang diuraikan dalam RPP itu mengentri data berdasarkan rumus finansial dan mengolah data dengan rumus finansial. Ada 5 indikator. Yang pertama, menjelaskan rumus finansial. Oke, bisa di-share screen, Pak? Bisa di-share screen? Oh ya, sebentar, Bu. Oke, siap. Oke, sudah ya, Bu? Ya, Oke. monggo silakan lanjutkan. Ya. Indikator yang pertama itu menjelaskan rumus finansial, kemudian yang kedua menjelaskan fungsi rumus finansial, yang ketiga menganalisis data berdasarkan rumus finansial. Indikator yang ketiga ini merupakan pengetahuannya, kemudian indikator yang keempat mengklasifikasikan data berdasarkan rumus finansial dan mengolah data berdasarkan rumus finansial. Itu adalah keterampilannya, Ibu, kompetensi keterampilannya. Kemudian tujuan mengacu pada indikator yang ada di atas dengan poin atau isinya sama, cuma nanti yang membedakan di indikator ini lebih pada untuk menilai siswanya. Kemudian pada tujuan pembelajarannya ini nanti lebih pada mengarah kepada gurunya bagaimana mengolah pembelajaran itu. Kemudian materi itu ada di kelas daring juga ada, kemudian di Google Drive juga ada saya selipkan. Selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan adalah saintifik karena berdasarkan Permendikbud 22 tahun 2016 itu memang kurikulum 2013 itu harus saintifik, berfokus pada peserta didik. Kemudian model pembelajaran itu ada, saya menggunakan problem based learning sesuai dengan Permendikbud tadi. Kemudian metodenya ada literatur dalam bentuk modul, kemudian tayangan video praktik, kemudian ada penugasan. Kemudian media yang digunakan itu kelas daring sekolah kami dengan alamat
belajaronline.smkn1ngabang.sch.id, sama seperti platform yang digunakan PTG dalam jabatan. Kemudian bahan tayangan video ada di channel YouTube, kemudian WhatsApp, laptop, dan smartphone. Kemudian bahannya itu ada laptop atau smartphone yang Langsung saja, Pak. Langsung saja. Langsung saja. langsung ke Oke, terus. kegiatan itu Oke, ada langsung saja, nggak usah langsung, biar cepat. langsung kemana? Langsung ke apa? Habis kegiatan pembelajaran apa? Habis kegiatan pembelajaran, ya penilaian Bu, penilaian. Oke. Iya. Kemudian selanjutnya ini modul. Oke, lanjut terus. Iya. Oke. Habis modul. Modul ada LKPD Ibu, lembar kerja peserta didik. Oke, LKPD silakan. Ya. LKPD dijelaskan ya Ibu ya. Oke. Ya, setelah LKPD ada media Ibu, dan yang Oke, terakhir terus. instrumen penilaian. Oke, instrumen, jelaskan instrumennya. Iya, instrumen ini terdiri atas 3 bentuk penilaian sesuai dengan kurikulum. Yang pertama penilaian sikap spiritual dan sosial. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Ya, masing-masing penilaian ini ada rubriknya Bu. Mungkin sekian Ibu. Oke. Ya. Ya. Oke, Pak Alexander. Ya. Ini untuk spreadsheet ya, Pak ya? Iya, benar Bu. Oke, pada materi apa untuk spreadsheet-nya? Pada fungsi atau rumus finansial Ibu menggunakan fungsi present value dan future value. Oke. Fungsinya untuk finansial pada Microsoft Excel ini adalah untuk apa, Bapak? Oh ya, fungsi finansial Excel ini untuk mempercepat dalam pengolahan data keuangan, ya lebih otomatis, lebih efisien. Begitu Ibu. Oke. Ini rencananya Bapak daring atau luring? Daring Ibu. Ya, sesuai Daring. dengan Oke. ya. Oke, apa yang harus Bapak persiapkan untuk pemberian materi ini kepada siswa untuk pembelajaran secara daring? Apa yang harus Bapak siapkan? Iya. Pertama yang saya siapkan itu adalah kelas daring kami. Seperti ini Ibu kelas daringnya. Ya, ini platformnya. Di sini sudah ada. Kemudian yang kedua, video pembelajaran Ibu. Video pembelajaran. Oke, videonya dari Bapak sendiri atau ya, ambil dari YouTube? Buat sendiri Ibu. Oke, ya. Oke, kemudian? Ya, selanjutnya adalah perangkat. Itu sudah pasti di setiap kegiatan pembelajaran kita perlu perangkat untuk pembelajaran. Perangkat apa saja? Ya. Ya, itu tadi Ibu, pembelajaran kita kan memerlukan perangkat seperti untuk dari kita sebagai guru itu tadi adalah RPP, LKPD, modul, instrumen, ya. Kemudian dari peserta didik, ya dari peserta didik terutama paling tidak kalau tidak memiliki laptop, mereka harus ada smartphone dan paket data. Kemudian didukung dengan sinyal internet, Ibu. Oke. Nah, di sini karena ini kan daring ya, Bapak ya. Kemudian apakah siswa ini untuk mengerjakan tugasnya ya, kan pasti ada tugas nih pada LKPD kan. Nah, kemudian kalau siswa yang tidak punya komputer atau laptop itu terus ngerjainnya gimana Pak untuk melakukan kan tadi pengolahan angka finansialnya itu seperti apa? Iya. Jadi begini Ibu, solusi yang kita
tawarkan kepada peserta didik adalah dengan meminjam, entah itu punya saudaranya, atau temannya, atau punya orang tuanya. Seperti itu, dan pengalaman kami itu berjalan, Ibu. Kira-kira berapa persen Bapak siswa yang terkait dengan sarana prasarananya itu memang tidak lengkap begitu? Berapa persen? Adakah 50%? Untuk di sekolah itu di atas 70%, Ibu. Ya. Oh, gitu ya. Iya. Terus gimana pengaruhnya terhadap istilahnya proses pembelajarannya itu? Karena kan ya itu tadi keterbatasan ya Pak ya. Padahal kan ini harus disampaikan begitu, harus dipelajari. Itu apa yang Bapak lakukan istilahnya untuk dalam strateginya ya? Karena kan memang ada keterbatasan itu. Untuk penyampaiannya seperti apa? Dan untuk istilahnya adalah kan biasanya ada target ya, ada target bahwa untuk untuk materi ini harus tercapai dalam berapa jam pertemuan atau berapa tatap muka. Itu bagaimana solusinya, Bapak? Iya, strategi yang dilaksanakan, pertama kita bekerja sama dengan wali kelas, Ibu, untuk menyampaikan informasi pengerjaan tugas-tugas. Kebetulan wali kelas membuat grup dengan orang tua peserta didik, agar orang tua ikut serta dalam memantau anak-anaknya. Jadi ketika kemudian kami juga membuat grup WhatsApp untuk pelajaran yang kami atau saya ampu, Ibu. Jadi informasi itu selalu terbarukan begitu. Jadi ketika anak seolah-olah beralasan tidak membaca WA grup mata pelajaran, orang tuanya bisa mengingatkan, karena orang tua juga ada di grupnya wali kelas. Seperti itu. Masalah ketercapaian 100% untuk pembelajaran daring itu masih cukup jauh, Ibu. Tidak hanya di kami, di mana-mana saya bertanya kepada kawan-kawan guru, seperti itu adanya. Tidak sama seperti yang pembelajaran luring. Begitu, Ibu. Oke, ya. Monggo silakan Pak Siswanto. Nggih, Bu Novi. Terima kasih. Selamat sore Pak Alex. Sore, Bapak. Masih semangat, Pak? Masih, Pak. Tapi suaranya kok nggak semangat? Semangat, Pak. Semangat ya? Semangat. Oke, ya. Nggih. Tadi saya menyimak Pak Alex memilih model pembelajaran problem based learning ya, Pak? Iya, Bapak. Ya, tolong dideskripsikan secara singkat komponen utamanya problem based learning itu apa, kemudian implementasi real di pembelajaran itu seperti apa. Monggo Pak Alex. Oke, baik Pak. Ya, problem based learning itu adalah salah satu model pembelajaran yang ada dan wajib di K13, kurikulum 13. Karena itu tercantum di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana problem based learning ini mendukung scientific tadi yang diharuskan pada kurikulum 2013. Problem based learning itu terdiri dari beberapa sintak, ya. Sintak itulah nanti yang menggambarkan penerapan problem based learning itu di dalam pembelajaran, ya. Seperti tadi sintaknya kan ada 6 kalau tidak salah saya yang ada di kegiatan inti ini adalah komponen daripada problem based learning, Bapak. Oke, kalau menurut pemahaman Pak Alex, problem based learning itu yang memiliki peran untuk dapat menemukan masalah. Itu siswa atau guru, Pak? Untuk siswa, Bapak. Siswa ya? Iya. Ya. Kemudian kalau yang itu siswa, apa bedanya dengan discovery learning, Pak Alex? Discovery. Penekanannya begini, Bapak. Untuk problem based learning ini, dia pembedanya itu ada di sintaknya, Bapak. Ya, di sintaknya.
di tahapan-tahapan pelaksanaannya. Walaupun tujuan akhirnya discovery learning dengan problem based learning itu tujuan akhirnya tetap sama, tetapi adalah langkah-langkah kegiatannya saja yang membedakan. Oke, kalau saya amati dari sintaks 1, 2, dan 3, itu memang masalah dari guru, kemudian anak-anak diminta untuk memahami dan menganalisis. Gitu Pak Alex ya? Ya, ini langkah-langkah yang disampaikan oleh guru, tapi pelaksananya tetap oleh siswa, Bapak. Ya, oke. Artinya permasalahan awal itu tetap dari guru nggih Pak Alex ya? Iya, karena guru sebagai motornya, Bapak. Oke, ya, oke. Kemudian Pak Alex, tolong saya jelaskan terkait dengan pengimplementasian technological pedagogic knowledge atau TPEX di pembelajaran ini Pak, dari sudut pandang siswa maupun gurunya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, TPEX yang ada di pembelajaran ini yang pertama, teknologinya. Kita sudah menggunakan teknologi, itu tergambar di sini Bapak, di media. Kita menggunakan platform pembelajaran daring, menggunakan LMS model, itu salah satu perwakilan. Kemudian channel YouTube, itu juga teknologi. Kemudian pedagogiknya adalah ini Bapak, salah satunya ini pedagogik. Ya, strategi kita dalam penyampaian materi. Kemudian di LKPD, ya di LKPD di sini dijelaskan siswa melihat atau menonton YouTube. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa menonton YouTube menggunakan sarana teknologi tadi. Kemudian setelah menonton, siswa kita minta penjelasan. Ini dari tahapan-tahapan problem based learning tadi Bapak di sini. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, oke. Dari tahapan-tahapan ini Pak Alex melakukan evaluasi enggak nggih atau penilaian kepada siswa? Iya, Bapak. Di sini ada rubrik penilaiannya, Bapak. Oke. Ya. Nah, coba saya dijelaskan salah satu contoh, salah satu rubrik itu kan Pak Alex meminta narasi ya di atasnya ini, di atasnya slide Bapak. Iya. Coba diturunkan Pak. Itu naik namanya, turun. Slide-nya turun. Nah, turun. Nah, di sini membuktikan. Nah, berarti kan nanti anak-anak diminta untuk mengisi penjelasan di titik-titik kolom titik itu Pak. Iya, benar Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana Pak Alex memberikan penilaian terhadap hasil kerja anak dari penjelasan ini Pak Alex. Oke, baik. Ya, mengacu lagi kepada rubrik, karena acuan saya menilai adalah rubrik ini Pak. Ya, ini. Gambaran kegiatan yang disajikan benar, sebagian besar kegiatan disajikan benar, gambaran kegiatan yang disajikan tidak benar. Itu ada poin 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Ya, di sini kan dikatakan, ketika Anda mengolah data dengan rumus finansial untuk mencari nilai investasi maksimum, mengapa nominal investasi periode terakhir harus sama dengan nilai nominal? Ya, itu kan kita sudah tahu jawabannya, tinggal kita mendengar jawaban dari peserta didik atau siswa dengan acuan rubrik ini, Bapak. Berarti ini nilai maksimalnya berapa Pak Alex? 3? 3. Oh, 3. Oke. Jadi saya masih ragu dengan poin 2 itu. Sebagian besar gambaran kegiatan yang disajikan tidak benar. Karena kata sebagian besar itu kan tidak jelas, Pak. Yang disajikan benar, Bapak. Ya, nomor yang dapat skor 2 itu loh, Pak. Iya. Sebagian besar gambaran kegiatan yang disajikan benar. Maksudnya sebagian besar itu seberapa, Pak Alex? Ya, ada nyentuh sedikit lah, Bapak. Upah nulis kah, itulah. Kan di poin 1 kan ada, di situ kan tidak ada pilihan lain. Gambaran kegiatan yang disajikan tidak benar, begitu. Jadi 1. Oke. Kalau masih ada nyentuh, misalnya dikasih 2. Gitu. Oke. Karena di sini kalau kata sebagian besar itu memang susah untuk dijabarkan, kecuali Pak Alex menggunakan persentase lah kan gitu. Katakanlah
80% gambaran kegiatan disajikan benar. Nah, itu kan dapat 2 kan gitu. Oke. Gambaran kegiatan disajikan tidak benar. Oke, tadi itu yang skala atau skor 1 itu berarti ya memang tidak benar tapi menjawab itu ya Pak berarti. Iya, Pak. Ya, jadi mungkin yang perlu agak dijelaskan lagi adalah yang skala 2, Pak. Karena sebagian besar itu kan mungkin masih abstrak kan gitu. Iya, iya. Ya. Bapak. Itu tadi contoh pencermatan terkait dengan instrumen. Monggo nanti Pak Alex mencermati yang lain agar nanti tidak ada kebingungan penilaian. Karena harapannya kalau rubrik seperti ini itu yang membaca dan yang menggunakan tidak hanya Pak Alex, tapi yang guru yang lain nanti tidak harus bertanya kepada Pak Alex. Sudah jelas dengan rubrik atau penjelasannya kan gitu. Baik, Bapak. Ya. Oke, saya kira cukup Pak Alex. Monggo Bu Novi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Alex. Oke, matur nuwun Pak Sis. Terima kasih Pak Alexander. Iya, Ya, Ibu. silakan Terima untuk kasih. stop screen dan leave. Oke, matur Oke, nuwun. terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang. Sekian sekilas info tentang ujian komprehensif PPG dalam jabatan tahun 2021. Mari kita tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan melaksanakan 4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sekian, salam sehat dan tetap